Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kita kali ini kita akan membahas buku karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ya, yang berjudul Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua ibadah penting ya, yang saling berkaitan dan saling melengkapi satu sama lain teman-teman ya, yakni wudhu dan sholat. Merupakan dua ibadah utama ya di dalam agama Islam. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i ya. Kemudian bagian luar menggunakan sampul hardcover ya. Ini hardcover. Kemudian jumlah halamannya sampai 400 halaman teman-teman ya, 400 halaman. Kemudian kita bacakan dulu sinopsis dari buku ini ya. Mengetahui tata cara bacaan serta hukum wudhu dan sholat yang benar merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Kesalahan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah ini bisa berakibat fatal, seperti tidak sahnya kedua ibadah tersebut. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk mendapat pemahaman yang benar seputar masalah ini. Di antara yang terbaik, cepat dan mudah adalah dengan mempelajari buku fikih wudhu dan sholat ya. Buku yang berjudul Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan salah satu buku yang sangat pantas untuk dijadikan rujukan karena topik pembahasannya menyeluruh dan lengkap. Selain itu, buku ini didukung dengan dalil-dalil yang valid dan sahih dari sunnah Nabi sehingga membuahkan kepuasan dan ketenangan dalam beribadah. Fatwa-fatwa ulama dan tanya jawab seputar permasalahan wudhu dan sholat akan semakin melengkapi berlimpahnya manfaat dan ilmu dari buku ini ya. Membaca buku ini seakan kita sedang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan wudhu dan sholat kepada kita. Nah, demikian teman-teman ya untuk sinopsisnya. Langsung saja kita ke halaman pertama. Dan ini pengantar penerbit teman-teman ya. Wudhu dan sholat adalah dua ibadah utama dalam Islam. Keduanya merupakan paket ibadah yang saling membutuhkan dan melengkapi. Sholat tanpa wudhu tidak sah. Demikian pula wudhu tanpa sholat kurang afdol, meskipun dia bisa berdiri sendiri. Tetapi awal mula disyariatkannya wudhu adalah untuk sholat ya. Baik, langsung kita ke bagian daftar isi teman-teman ya. Di bagian daftar isi ya, di sini sampean bisa melihat untuk halaman pertama muqaddimah ya. Kemudian sampai halaman 21 ada definisi wudhu ya. Jadi pembahasannya di sini urut teman-teman ya. Jadi pembahasan yang pertama pembahasan tentang wudhu dulu ya teman-teman ya. Mulai dari definisi ya. Kemudian dalil-dalil disyariatkannya wudhu ya. Kemudian keutamaan wudhu ya. Di sini ada penjelasan tentang keutamaan wudhu ya. Wudhu adalah setengah dari iman. Kemudian wudhu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Orang yang berwudhu dengan sempurna lalu ia berjalan menuju masjid untuk melakukan sholat secara berjamaah, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Nah, ini teman-teman ya. Jadi dengan membaca keutamaan wudhu ini kita akan menjadi termotivasi teman-teman ya untuk menjaga wudhu kita ya. Menjaga wudhu kita dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, bagaimana cara yang sesuai ya
yang sesuai dengan tuntunan syariat ya. Ini masih tentang keutamaan wudhu teman-teman ya, banyak sekali keutamaannya ya. Kemudian dilanjutkan dengan sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini mulai ini ya tata caranya ya teman-teman ya. Dari mulai pertama yakni niat, kemudian tasmiyah, membaca bismillah ya, urut-urutannya di sini teman-teman. Kemudian ada istinsyak dan istinsar ya. Kemudian membasuh wajah ya, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan telinga, kemudian membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, kemudian tertib wudhu ya. Kemudian pembahasan tentang tayamum, berdoa sesudah selesai wudhu. Kemudian di bagian halaman ke-72 ada ringkasan sifat wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beberapa permasalahan seputar wudhu ya. Kemudian tentang bersiwak, hemat dan tidak boros menggunakan air, berwudhu 1 kali 1 kali, 2 kali 2 kali, dan 3 kali 3 kali pada setiap anggota wudhu. Selanjutnya disunahkan wudhu setiap kali sholat meskipun tidak batal ya. Orang yang ragu-ragu dalam hadas, maka ia harus berpegang pada yang yakin ya. Bantahan terhadap orang yang berpendapat bahwa kaki hanya wajib diusap dan tidak dibasuh. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang pembatal-pembatal wudhu ya. Kemudian di pembahasan ini ada apa-apa yang keluar dari 2 jalan, yakni qubul dan dubur ya. Termasuk di antaranya adalah kentut, kencing ya, keluar mani, keluar madhi, dan keluar air wadi ya. Jadi di sini ada pembahasan tentang ini ya, mani, mazi, dan wadi ya. Jadi ketiganya ini berbeda teman-teman ya. Di sini ada penjelasannya ya, di sini ya. Kemudian tidur pulas sampai tidak sadarkan diri, baik dalam keadaan duduk menempel di atas lantai maupun tidak. Hilang akal bukan karena tertidur. Menyentuh kemaluan tanpa alas, makan daging unta ya. Perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Menyentuh wanita apabila tidak keluar mani atau madhi dari kemaluannya, keluar darah karena luka, berbekam, bisul yang pecah, dan yang semisalnya. Kemudian ada muntah dan sejenisnya. Kemudian pembahasan selanjutnya perkara-perkara yang diwajibkan untuk berwudhu ya. Di antaranya adalah sholat dan tawaf di Baitullah ya. Kemudian perkara-perkara yang disunahkan untuk berwudhu. Ya ini ya. Zaman bisa baca sendiri ya. Mengusap kuf atau sepatu yang menutup mata kaki ya. Ini pembahasan tentang kuf ya. Ya, kemudian di sini ada pembahasan khusus tentang tayamum juga ya. Apa itu tayamum, disyariatkannya tayamum, kapan seseorang boleh bertayamum ya, tata caranya, pembatal-pembatal tayamum ya di sini ya. Kemudian tanya jawab seputar wudhu ya. Ini ada tanya jawabnya juga ya. Ini cukup banyak ya. Gitu. Ya. Persiapan sholat ya ini. Kemudian persiapan sholat pembahasan ya di sini. Menghadap kiblat, berdiri, meletakkan sutroh ya, pembatas sholat, kemudian berniat. Nah, pembahasan selanjutnya adalah sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini dia tata cara sholat ya yang sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman ya. Jadi mulai takbir ya, mengangkat kedua tangan, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap ya, bersedekap di dada, kemudian memandang tempat sujud, membaca doa istiftah, kemudian membaca ta'awudz dan basmalah dengan sir, membaca surat Al-Fatihah ayat demi ayat, wajib membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat, dan membaca Al-Fatihah adalah rukun sholat ya. Kemudian membaca amin, dan imamnya membaca dengan keras bacaan setelah Al-Fatihah ya. Ini dia teman-teman ya
terkait dengan bacaan suratnya ini di sini ya. Kemudian membaca dengan tartil dan membaguskan suara, membetulkan bacaan imam, membaca ta'awudz dan meludah tipis ketika sholat untuk menghilangkan keraguan. Kemudian bagian 17 adalah rukuk ya. Cara rukuk wajibnya tumakninah ya, bacaan rukuk, lamanya rukuk ya. Semua dijelaskan di sini. Kemudian iktidal ya, sujud, bangkit dari sujud lalu duduk di antara dua sujud ya, tasyahud awal ya, duduk tasyahud ya, kemudian bersolawat untuk Nabi, berdiri ke rakaat yang ketiga, duduk tasyahud akhir ya, wajibnya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon perlindungan kepada Allah ketika tasyahud akhir ya, berdoa sebelum salam dan macam-macamnya. Ini terkait doa ya, doa sebelum salam ya. Kemudian salam. Dan pembahasan selanjutnya adalah tentang dzikir teman-teman ya, dzikir setelah sholat fardu ya, ringkasan sifat sholat Nabi ya. Kemudian kesalahan-kesalahan seputar masalah sholat ya. Kemudian kesalahan-kesalahan ketika sholat ya. Di sini pembahasannya. Menoleh tanpa keperluan ya, memejamkan mata ketika sholat tanpa ada keperluan, mendahului imam ya. Kemudian yang ketiga, kesalahan setelah salam, termasuk mengusap muka ketika selesai salam, bersalaman setelah selesai dari salam. Nah ini yang mungkin sering kita jumpai teman-teman ya di masyarakat kita ya. Kemudian nah ini langsung berdoa setelah salam dan meninggalkan zikir yang disyariatkan setelah sholat ya, ini ya, menambah-nambah lafaz ya, menggunakan biji tasbih, membaca istighfar, merutinkan bacaan kunut ya setiap sholat subuh, kemudian khotimah atau penutup ya. Kemudian terakhir adalah daftar pustaka ya. Langsung saja kita ke pembahasan pertama ya, ini tentang wudhu teman-teman ya. Di sini ada gambar ya teman-teman ya. Jadi ada gambarnya juga, kemudian tayamum ya. Nah ini penjelasan tentang wudhu ya. Yang pertama adalah definisi ya, kemudian dalil-dalil ya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah ya, di sini teman-teman ya. Kemudian di bagian bawah juga ada catatan kaki untuk hadis teman-teman ya, penjelasan hadisnya di sini termasuk sumbernya ya, seperti biasa ya, bagian catatan kaki. Kemudian pembatal wudhu ya, di sini pembahasannya ya, termasuk keluar mani, mazi dan wadi ya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang seputar wudhu ya, yang dikemas dengan metode tanya jawab teman-teman ya. Jadi seperti seakan-akan kita ikut dalam sebuah kajian teman-teman ya. Jadi ada yang bertanya dan dijawab langsung oleh sang syekh ya, seperti ini ya. Apakah yang dimaksud dengan hadas besar dan hadas kecil ya? Di sini jawab langsung oleh Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ya. Ya seperti ini teman-teman. Pembahasan selanjutnya adalah sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti ini ya. Ada gambarnya juga. Kemudian persiapan sholat ya. Kemudian sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Yang pertama takbir ya. Kemudian imam mengeraskan suara takbir ya. Di sini penjelasannya teman-teman ya, beserta dalil-dalilnya ya.
mengangkat kedua tangan. Di sini ada gambarnya juga ya, sehingga kita lebih mudah teman-teman ya untuk memahami ya, sehingga kita tidak cuma ini ya teori saja, jadi prakteknya kita bisa melihat pada gambar ini ya. Kemudian ada bacaan-bacaan ya, ini bacaan surat-surat yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini ada sunnah-sunnahnya ya. Ini ada cara ruku yang benar ya, disertai dengan gambar teman-teman ya. Kemudian memohon perlindungan kepada Allah ketika tasyahud akhir ya, termasuk diantaranya doa ya, macam-macam doa sebelum salam ya. Kemudian pembahasan terakhir ini ya, tentang kesalahan-kesalahan seputar masalah sholat ya, termasuk sebelum sholat, pada waktu sholat, dan selesai sholat ya. Kemudian penutup. Baik teman-teman ya, jadi demikianlah review buku Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yakni salah satu Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah senior ya, yang ada di negeri kita tercinta ini ya. Baik, demikian review singkat kita tentang buku Sifat Wudhu dan Sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.